Opening, take one, and action. Sebentar ada WA. P. Kalian jelas itu bisa baca pikiran kalian ya? Kalau kalian mau dapat jawaban yang jelas, tanya dong yang jelas. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Kali ini saya akan bercerita tentang kesenangannya dan hiburannya ketika kalian menjadi seorang seller Gapi. Pertama saya mau cerita nih, ketika kalian sudah berjualan, ketika kalian sudah sering share iklan, ketika kalian sudah punya banyak customer, itu pasti akan ada hal-hal lucu yang bakal kalian alami. Saya bicara di sini lucu, tapi sebenarnya kalau kalian tidak punya pengalaman, kalian baru pertama mengalami dan kalian tidak punya cukup kesabaran, ini sebenarnya akan menjadi menguras atau menguji mental kalian. Yang pertama adalah pasti akan ada chat lucu yang masuk ke kalian. Chat lucu seperti apa? Yang pertama adalah banyak sekali orang yang ngechat kalian itu diawali dengan satu huruf, bukan satu kata, bukan satu kalimat, atau bukan pertanyaan yang panjang. Apa hurufnya? P. Nah itu pertanyaan saya ya, kalau kalian dapat chat yang P gitu doang, kalian mau jawab apa? Kalau saya sih dulu bervariasi, tapi kalau pas awal saya dapat chat P, ini saya diemin. Karena kan konteksnya kita kan serius nih, konteksnya kita jualan. Dan juga kan di handphone saya ini, itu kan nggak cuma customer ikan doang kan. Jadi artinya kalau P itu, kalau mungkin teman saya ngechat P, saya akan masih bales deh. Maksudnya kenapa, ada apa, kan artinya ping ya, saya sebenarnya tahu artinya. Tapi ketika itu ada seorang calon customer kalian ngechat P, saya sering jawab gini, dia P, saya Q, R, S, T, U. Jadi saya terusin. Nah karena di satu huruf ya saya juga balas satu huruf dong. Ada juga yang jawab P gitu, terus saya terusin Pak, AK, sedang apa? Nggak masuk ya itu, jadi ntar dikat itu ya. Selain chat P juga ada orang yang akan langsung ngechat kalian satu kata, harga. Saya pernah tuh kemarin dapet chat tanya harga gitu, saya jawab aja 2 juta. Dia tanya balik, harga apa? Lah, situ tanya harga apa? Saya jawab 2 juta kan? Ya itu harga ikan saya paling mahal. Terus dia bilang harga gapi bang. Ya ngomong dong gapinya apa, mau beli berapa pasang, jenisnya apa, baru tanya harga ini berapa. Itu kan yang logis kan. Tapi ini bisa jadi hiburan loh ya. Jadi ketika ada orang ngechat yang unik-unik, yang dia mungkin ngerasa kita bisa ngebaca pikirannya mereka, saat kalian untuk melatih kreativitas kalian untuk membuat itu sebagai lelucon. Karena kalau tidak, itu pasti akan menguji mental kalian. Dan yang terakhir adalah akan ada tuh masuk chat cek log. Saya tahu artinya cek lokasi, bukan cek kunci apa-apa. Log itu kan lokasi. Tapi tiba-tiba dia cek log gitu. Dia saya jawab di kamar, lokasi saya lagi di kamar kok. Apa salahnya kan? Dia cuma jawab, dia cuma bilang cek log. Ya saya kasih tahu dong lokasi saya sekarang. Dan buat kalian yang pernah chat seperti itu, jangan marah ketika saya balas. Mungkin lucu bagi kalian dan mungkin kalian berpikir saya menghina kalian. Tidak sama sekali. Pertanyaan yang tidak jelas akan menimbulkan jawaban juga yang tidak jelas. Pertanyaan yang jelas juga akan memancing jawaban yang jelas. Berikutnya, selain chat itu juga ada hal-hal lucu nih di komentar. Jadi kalau saya posting di Instagram biasanya ya, Instagram dengan Facebook agak berbeda. Jadi kalau di Instagram kita bebas tuh ngasih nomor kontak, bilang dijual, dan bebas lah kita untuk bicara apa aja bebas. Tapi kalau di Facebook hati-hati, ketika kalian bilang dijual videonya ikan, itu bisa nanti kena ban. Nah kalau di Instagram nih, ketika saya posting itu juga akan ada komen-komen yang sebenarnya lucunya sih gini, bukan lucu beneran, tapi akhirnya saya ambil versi santainya aja, enjoynya aja. Mereka akan komen tuh satu kata juga, harga. Nah, oke deh, kalau harga gitu saya ngerti sih. Mereka mungkin nggak tahu harga. Tapi yang jadi lucu apa? Saya sudah mencantumkan harga, tapi dia tulis, dia tanya harga di situ. Harga, kayak gitu. Lalu saya udah cantumin loh harganya. Nah itu kan menjadi, gimana ya? Apa dia tuh cuma nggak bisa baca? Nggak mungkin dong, dia bisa nulis soalnya. Atau dia mungkin nggak menemukan kata-kata harga di sana. Ya mungkin kalau emang itu yang terjadi, saran saya, baca dulu iklan ya. Jadi kalian mau beli apapun lah, baca dulu iklannya, kan kasihan tuh. Saya sebagai seller nih merasa gimana ya? Jadi saya udah nulis capek-capek, saya udah mikir panjang, saya tulis komplit sampai harga, sampai lokasi, sampai kontak saya ada. Dia dengan enaknya harga gitu doang. Kan rasanya gimana gitu. Lapar. Yang kedua adalah
inbox. Nah ini jadi juga bingung nih, inbox. Lah kenapa inbox? Inboxnya kenapa penuh? Inboxnya kenapa minta diisi gitu? Ya ngomong lah agak panjang, bang tolong inbox harga atau bang inbox itu sepasangnya berapa, kayak gitu kan enak. Kalian sebagai seller kita udah nulis panjang lebar loh ya, dan terkadang lengkap, tapi dia masih ngomong dengan seenaknya inbox. Nah kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada lagi nih pertanyaan paling lucu sebenarnya. Kalian tahu kan istilah sepasang, ya kan? Sepasang tuh ada di semuanya ya. Manusia tuh dilahirkan memiliki berpasangan lah. Sepasang manusia, sepasang suami istri, sepasang ikan, sepasang kudanil, sepasang. Kalau semut saya nggak ngerti itu ada jantan betina nggak. Tapi artinya ketika kita ngomong sepasang, yang pasti itu kan ada 2 individu kan. Dan normalnya sepasang ini kan jantan betina ya, cowok dan cewek, bener nggak sih? Bener kan, cowok dan cewek. Masa ada sih orang bilang sepasang kekasih gitu cowok semua? Ya saya nggak ngerti ya kalau emang itu ada. Tapi kan logisnya, umumnya sepasang itu kan 2 dan cewek dan cowok. Nah ini dia masih tanya, bang sepasang itu apa? 1 jantan 2 betina, dia tanya. Ini udah di luar konteks gitu loh. Dan yang lucu lagi, bang sepasangnya itu jantan semua. Serius ini pernah terjadi loh ya, bukan saya ngarang-ngarang. Dan kalian juga sebagai seller pasti pernah ngalamin. Terus pertanyaan saya, kalian mau jawab apa? Tolong tulis di kolom komentar ketika kalian dapat pertanyaan seperti ini. Bang sepasangnya itu jantan semua ya? Itu kalian mau jawab apa? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, saya akan melihat kreativitas kalian semua. Dan mungkin yang terakhir, itu tadi lucu-lucuannya ya. Tapi saya mau bicara juga nih ada, bisa dibilang mungkin kalau saya sih tetap tidak pernah duka ya. Jadi kalau orang bilang suka duka gitu, kalau saya sih nggak ada dukanya. Karena semua saya ambil positifnya. Jadi terkadang saya nggak punya waktu untuk ngebalesin chat, dan kadang juga kita lagi sibuk gitu, tiba-tiba ada chat masuk, saya kira penting, ternyata P gitu kan, emosi saya langsung naik loh. Itu pengen, rasanya itu saya blokir 3 kali 4 kali kalau bisa, dan dia nggak bisa ngeliat hidup saya, pengennya kayak gitu. Cuma kan saya nggak bisa, kita cuma bisa ngeblokir, dia bisa kontak saya dengan nomor yang lain. Nah saat ini saya mau bicara hal yang lain, yaitu ada orang yang kehabisan barang. Jadi dia mau beli dari saya ceritanya, terus kemudian dia kalah cepet transfer, sehingga begitu dia mau beli saya bilang habis. Itu ada yang marah loh. Jadi kan lucu ya, barang itu pertama ready, dia tanya ready. Begitu dia, bang saya mau transfer, saya bilang habis. Itu ada yang marah, 1. Dan yang kedua, kenapa kok saya sering bilang saya akan memberikan nomor rekening ketika kalian sudah mau transfer, supaya tidak bentrok dengan buyer lain. Jadi artinya saya tuh ngejual ikan nggak pernah banyak. Kenapa? Karena saya sortir. Jadi ikan itu banyak, saya sortir mungkin 5-10 pasang, itu yang terbaik. Dan saya posting di Instagram. Dan fenomenanya gini, memang fakta bahwa dalam 1 hari, dalam hitungan jam, bahkan hitungan menit, itu bisa laku, habis, terjual. Makanya saya selalu tanya, mau transfer kapan? Besok? Oh ya sudah, WA saya lagi. Tapi kejadiannya ada nih, dia sudah transfer, dan aturan saya adalah siapa yang transfer lebih dulu dia dapat barang. Jadi terjadi tuh ya bentrok 2 buyer transfer, dan otomatis saya lihat dong urutan yang duluan siapa, dan orang yang kedua dia nggak dapat uangnya, saya kembalikan. Dia malah marah. Kan lucu ya, apa kalau uangnya nggak dibalikin kamu malah nggak marah gitu? Atau kamu pengennya habis transfer kalah cepet, terus uangmu saya simpen dulu gitu, baru pasti lebih marah dong kalau saya nggak mau balikin uangnya. Bang maaf, uangnya udah kepake buat beli donat, buat beli martabak. Marah dong pasti. Lah ini uang saya kembalikan, bahkan biaya transfer saya yang tanggung kalau dia beda bank. Marah coba, dia bilang bang kok habis nggak bilang-bilang. Lah kalau ikannya cuma sepasang, kayak kasus Blue Dragon kemarin cuma sepasang, atau yang jenis-jenis lainnya, masa saya mau paksain itu saya ngejual yang lain, jadi Red Dragon saya warnanya jadi biru, kan ya nggak mungkin kan. Barang habis ya habis. Terus pertanyaan wajarnya dia akan tanya, ada lagi kapan bang? Nah ini baru saya akan jawab, pantau terus Instagram saya, karena untuk kualitas-kualitas terbaik itu nggak banyak. Jadi kalau kalian kalah cepet, saran saya jangan marah, tapi dipikir lagi ya, kalian kalah cepet ya jelas nggak dapat barang. Terus kalau kalian mau uangnya nggak dikembalikan, bilang ke saya seneng kok uang kalian tidak dikembalikan. Lu nggak usah pernah ngambil duit gua di lemari, asal lu tau aja Malin. Gua kesel Malin. Mungkin sekian dari saya, dan kalian bisa tahu suka dukanya, dan saya sih nggak pernah bilang suka dukanya, jadi hiburannya kalian menjadi seller. Ketika kalian mengalami hal ini, saran saya enjoy aja, jangan gunakan emosi, tapi mungkin bales di saat kalian senggang. Nanti kalian bisa berpikir tuh, bales yang lucu-lucu, jadi kita tidak terkesan seller yang galak lah, walaupun saya dulu sering terpancing seperti itu. Dan satu kata buat kalian semua yang baru masuk ke dunia seller, selamat datang di dunia Gapibis. Kan rasanya gimana gitu.